Saya udah izin. Seru juga nih kuning-kuning. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua Panitia ya Pak Isa tadi ya. Kemudian Pak Hilman jadi Ketua Masjid katakanlah DKM Al-Hikmah. Para asatid yang saya kenal nih berempat sering ketemu saya. Ibu Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Hikmah Gunani M, saya kenal lewat WA-an ya, jadi bukan tadi saya datang yang mana yang Gunani ya maaf Bu, lama nggak ketemu. Ibu-ibu semuanya yang kenal saya atau yang tidak kenal saya, semoga kita semuanya yang hadir di rumah Allah Masjid Al-Hikmah semuanya mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang nampak masih muda-muda loh ini, Bu, muda-muda kalau menurut saya, belum kelihatan ubannya. Makanya kalau pakai kerudung ya bagus, itu awet muda loh Bu, bukan sekedar apa ya, menutup aurat, tapi memang Islam mengajarkan kepada kita untuk menutup rambut. Ibu termasuk rambut itu adalah aurat. Begitu ibu pakai kerudung warna apa saja yang penting rambutnya nggak kelihatan, insya Allah awet muda. Kalau dibilang awet muda kok seneng banget ya Bu. Ya nggak masalah itu ya. Jadi mudah-mudahan. Nah saya kenapa saya udah WA sama Bu Nani, saya besok pakai kursi karena saya sudah menjelang tua. Menjelang tua dong Bu, belum tua saya. Menjelang tua saja Pak. Ternyata setelah perbandingan umur tadi saya paling muda di antara bertiga. Ya, berarti saya yang paling muda gitu. Ternyata saya ngaku tua, nggak apa-apa lah. Baik Bu. Sesuai dengan jadwal undangan pengajian atau acara pada pagi menjelang siang hari ini adalah halal bihalal ya Bu, halal bihalal. Ibu pasti tahu halal bihalal itu bahasa apa Ibu? Saya mau tanya nih, kan katanya tiap Selasa sama Kamis ngaji. Halal bihalal itu bahasa apa? Bingung ya? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Hah? Bu? Bahasa apa tadi? Bahasa Jawa. Jadi gini Bu, tak cerita sedikit aja.
Yang saya baca nih, cerita yang saya baca Pak ya, bahwa halal bihalal itu adalah produk Indonesia. Walaupun ibu di Arab sana ketemu orang Arab, tahu nggak arti halal bihalal? Ada nggak halal bihalal? Jawabannya nggak ada. Nggak usah ke Arab deh, ke Malaysia, ke Filipina, ke Asia Tenggara deh. Tidak tahu halal bihalal kecuali orang Indonesia. Sejarahnya bagaimana? Sejarah yang pernah saya baca bahwa ketika Bung Karno dinyatakan sebagai presiden pertama RI, dia mengalami satu kondisi yang tidak kondusif. Kondisi yang tidak kondusif artinya tidak baik-baik saja bahasa sekarang. Kondisi Indonesia pada waktu habis merdeka itu tidak baik-baik saja. Ya biasa, macam-macam yang namanya juga manusia. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang memuji, ada yang mencela. Akhirnya Presiden Republik Indonesia Bung Karno merasa pengen adanya pertemuan. Diundanglah para tokoh-tokoh agama, para kiai, para ulama, kemudian ditambah tokoh nasional pada waktu itu, karena Bung Karno adalah termasuk tokoh nasionalis, untuk membahas apa? Mencari solusi supaya yang berbeda pendapat segala macamnya itu kemudian kompak. Bagaimana? Para kiai mengatakan diadakan silaturahmi. Tapi ternyata Bung Karno bilang begini, kalau silaturahmi itu udah biasa. Karena mayoritas orang Islam tahu tentang apa itu silaturahmi. Bahkan nanti kalau orang yang non muslim diajak untuk berbicara, diajak musyawarah, dia nggak datang. Wong silaturahmi. Akhirnya berkembang pendapat. Jubirnya kiai pada waktu itu adalah Bapak Wahab Hasbullah. Bagaimana kalau kalau seandainya istilah silaturahmi tadi kemudian diistilahkan yang modern, apa itu? Halal bihalal. Sebenarnya tujuannya sama, silaturahmi, tapi dengan istilah halal bihalal itulah istilah yang baru, menarik. Kayak ibu punya baju baru gitu kan, menarik Bu ya, pilihannya kan yang baru, namanya juga baju. Nah, istilah halal bihalal adalah istilah baru sehingga menarik perhatian banyak orang. Apa ini halal bihalal? Ternyata intinya adalah silaturahmi. Apa sebenarnya halal bihalal itu? Kalau kita telusuri bahasa Arab, halal itu bahasa Arab Ibu. Kalau Ibu pernah haji, umroh, belanja di Mekah, belanja di Madinah, Bu, Tuan, ini berapa harganya? Ini kalau orang Jakarta ngerti bahasa Indonesia. Kalau orang Jawa totok, Tuan pinten regini pun. Orang Sunda, sabaraha iya. Orang Padang, baraiko. Ya, jadi Masya Allah. Sampai akhirnya saya pernah waktu pasar Seng itu masih ada Bu. Pedagang di pasar Seng itu bilang gini, Indonesia majnun. Loh, kenapa orang itu teriak Indonesia majnun? Jadi barang yang satu di toko itu yang nanya orang Jawa, nanya orang Sunda, nanya berapa harganya. Giliran orang Indonesia itu kan tukang tawar, bawah-bawah, rendah tawarannya. Sehingga bilang Indonesia majnun. Kebetulan saya dengar, kemudian saya jelaskan kepada pedagang itu, bukan majnun. Di Indonesia itu intinya ya Bu ya, di Indonesia itu banyak suku bangsa, masing-masing punya bahasa. Ibu, halal. Ditawar ini 50, ini berapa? 50 real. Enggak dapat 20, haram. Naik 25, haram. Sampai akhirnya 35 real, halal. Nah, apa artinya halal kalau gitu Bu? Bu,
Boleh, kan gitu, boleh. Nah, halal bihalal tujuannya adalah untuk saling memaafkan. Yang tidak boleh dilakukan, ya maka kemudian dihalalkan pada waktu kita berhalal bihalal. Yang tidak boleh diucapkan, kemudian pernah terucap kepada lawan bicara kita, pada saat inilah kita saling memaafkan. Kesimpulannya, dengan ibu mengemas acara halal bihalal ini, para ibu hadir ke Masjid Al-Hikmah, hadir dengan hati yang tulus untuk saling memaafkan. Kira-kira ibu punya salah nggak sama yang datang semua? Bu, namanya manusia. Ya bu, ada 4 kategori manusia nih. Ada yang salah mengakui kesalahannya. Bagus nggak ini? Ada yang salah, nggak ngakui kesalahannya, maka dia nggak mau minta maaf. Bagus apa bagus? Jelek. Ada yang merasa dia tidak salah, tapi pengen saling memaafkan. Dia siapa tahu gitu ya, siapa tahu saya punya salah. Kemudian ada orang yang tidak merasa salah, maka dia tidak pernah meminta maaf. Yang bagus 4 ini, kelompok ini yang mana bu? Dikte aja sebenarnya. Yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya ulangi ya bu. Yang pertama itu orang yang bersalah, sadar dia akan kesalahannya, dia minta maaf. Yang kedua, orang itu salah tapi nggak menyadari kesalahannya, nggak mau minta maaf. Yang ketiga, orang itu tidak bersalah tapi mau minta maaf kalau pernah terjadi salah. Yang ketiga bagus nggak? Nah yang keempat ini, orang nggak ngaku salah, maka dia tidak tertarik untuk minta maaf. Ibu kira-kira yang mana nih bu? Mudah-mudahan yang pertama ya. Kalau toh misalnya jarang ketemu, nggak pernah nih tutur sapa, kapan saya berbuat salah sama dia? No, tetap aja minta maaf. Kita tidak merasa bersalah, tapi kita mau minta maaf. Apalagi kita merasa bersalah. Dasarnya dalam bahasa Arab itu selalu dinyatakan al-insanu, ada yang bisa nyambung, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyani. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa. Jadi kesimpulannya ibu, pada kesempatan karena Bu Nani ya sebentar minta maaf, mana Bu Nani tadi? Oh lagi ngurusin konsumsi. Jadi kesimpulannya ibu hadir untuk saling memaafkan, dan intinya juga adalah silaturahmi sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Ketua Panitia ya Pak ya, Ketua Panitia dan juga Ketua Masjid tadi. Intinya bahwa kita hadir untuk saling memaafkan. Ibu barangkali yang punya HP di download Quran, coba lihat surat 7 ayatnya 199. Surat 7 itu surat Al-A'raf ayatnya 199. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf. Ketemu Bu, ada yang ketemu? Surat 7 ayat 199 ya Bu. Jadilah pemaaf. Kalau begitu menjadi pemaaf itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengada-ada. Hanya yang merupakan budaya adalah halal bihalal ini karena apa? Biasanya dilakukan setelah Ramadan, padahal saling memaafkan itu sebenarnya tidak hanya Syawal saja. Kapan saja orang bersalah, akui kesalahannya, minta maaf satu dengan yang lain. Itu nanti soal sedekah nanti ya Bu ya, sedekahnya nanti. Baik,
Ketika malaikat Jibril membacakan ayat surat Al-A'raf 199 ini, sempat bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku diperintahkan untuk menjadi pemaaf. Sejauh mana aku akan dikategorikan orang yang pemaaf?" Malaikat Jibril hanya menyampaikan. Akhirnya malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Allah, kekasihmu namanya Muhammad begitu mendapatkan wahyu, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil musyriki alil jahilin." Dia bertanya, sejauh mana? Ada 3 jawaban Nabi. Kelihatannya berat semua loh Bu, saya kasih tahu. 1, engkau menjadi pemaaf yang sebenar-benarnya ketika engkau telah memaafkan orang yang pernah berbuat aniaya kepadamu, berbuat zalim, menzalimimu. Mungkin ucapannya menyakiti hati, tindakannya menyinggung perasaan, apalagi kalau ambil keputusan, keputusannya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Berarti orang yang terzalimi itu. Tetapi menurut Allah, Muhammad, engkau akan menjadi pemaaf apabila engkau mau memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat zalim kepadamu. Kantongin ya Bu, 1. Ini kira-kira berat gak Bu? Jujur aja, maafkan orang yang pernah berbuat zalim kepada ibu, berat apa ringan? Ringan apa berat? Kalau ibu misalnya sekarang yang hadir ini sekian ini saling memaafkan, kayaknya sih nggak terlalu berat. Oh, nggak punya salah, nggak pernah menzalimi satu dengan yang lain. Lah ini ada yang menzalimi, kemudian kita maafkan. Masya Allah, itu pemaaf sejati. Maaf yang berkualitas. Gimana Bu kira-kira? Harus ini loh, nanti jangan salaman maaf lahir batin ya gitu. Lahirnya saja salaman, batinnya awas ya nanti kalau nggak ngaji. Jangan ya Bu. Pokoknya kalau sudah mohon maaf lahir dan batin ya sudah. Lupakan masa lalu, tatap masa depan. Kalau diajak ngaji, ya ngaji. Kedua, antasila ilaman kotoaka, engkau menjadi pemaaf kalau engkau mampu menyambung silaturahmi kepada orang yang punya gelagat, tanda-tanda memutuskan silaturahmi denganmu. Contohnya apa Bu? Ketemu buang muka Bu, ada orang, Ibu pernah nggak ketemu orang yang ketemu ibu terus buang muka? Bu, mukanya banyak ya, ketemu di pasar dibuang, ketemu di majelis taklim dibuang, ketemu di jalan dibuang, melengos istilahnya. Nah, kalau ada orang yang tanda-tanda untuk memutuskan silaturahmi kemudian kau jalin silaturahmi dengan mengucapkan assalamualaikum, pertama nggak dijawab jangan kapok, besok lagi ketemu assalamualaikum, walaupun melengos biarin, merot biarin. Tahu merot gak Bu? Hah? Tahu kan? Kalau orang Jawa tahu nih, merot begini nih Bu. Saya nggak ngulangi lagi merot, saya nggak ulangi Bu, ya merot gitu loh. Nah ternyata ibu mampu menyambung silaturahmi, ada orang yang ada tanda-tanda ingin memutuskan silaturahmi dengan ibu, tapi ibu sambung itu namanya pemaaf. Berat gak kira-kira Bu? Nanya aja, tiap Selasa ngaji, Kamis ngaji, jangan sampai musuh-musuhan. Perbedaan pendapat itu ada sejak Nabi Adam diciptakan. Buktinya anaknya namanya Qabil dan Habil, gak akur Bu. Padahal orang belum banyak loh, itu cuman anaknya Nabi Adam. Bahkan parah, Qabil membunuh Habil. Ya, kita teruskan yang ketiga nih, soalnya waktunya nih. Waktunya kan boleh nambah dikit kan Bu dari ketentuan tuh.
Boleh ya? Banyak boleh. Baik. Yang ketiga, antuk tia amman haramaka, engkau peduli kepada orang yang tidak pernah peduli kepadamu. Gimana tuh Bu? Nah gitu Bu, peduli kepada orang yang tidak peduli sama kita. Misalnya orangnya bakhil. Bakhil kan bahasa apa Bu? Bahasa bakhil, bahasa Arab, artinya di Indonesia itu banyak. Kalau orang Jawa bilang katanya nyengit. Bu, nyengit tahu? Medit. Coba yang lain nggak apa-apa. Cetil, koret, medit. Orang awak Pak, orang awak ada orang awak. Apa Bu kalau orang Padang? Apa Bu? Ceke, Nah gitu dah. Bahasa Arabnya bakhil, tapi bahasa Indonesianya banyak. Ibu punya tetangga, punya saudara, bakhil banget, nyengit banget, medit banget, ceke banget, gitu lah Bu. Terus ibu beri peduli kepada orang yang orang itu nggak pernah peduli kepada ibu. Itu termasuk pemaaf. Kalau gitu jadi pemaaf itu luar biasa. Karena apa? Pemaaf itu bobotnya luar biasa. Orang mau masuk penjara nih, tapi ibu punya memaafkan, nggak jadi masuk penjara karena sudah dimaafkan. Benar nggak Bu? Ada orang yang sebenarnya dia salah kepada ibu, mestinya diproses hukum kena dia, tapi ibu bilang udah dah, nggak usah dilanjutkan permasalahannya, kita sudah saling memaafkan, diselesaikan secara kekeluargaan. Makanya maaf itu luar biasa. Halal bihalal perlu kita dukung. Tahun depan diadakan lagi Bu Nani, mudah-mudahan sehat walafiat sampai tahun depan ya Bu. Kalau kan batasannya tadi sampai Sa'ban tahun depan. Sa'ban tahun depan kan? Sa'ban tahun 1447 Hijrah. Mudah-mudahan semuanya masih tetap hidup, sehat, istiqomah tadi. Istiqomah di dalam berbuat kebaikan. Memang yang berat ini istiqomah ngaji itu Bu. Mohon maaf ya Bu, tadi katanya saya bisik-bisik kalau yang Selasa udah lancar. Bener Bu? Ada Ustadz Munafasir mana tadi orangnya? Pergi ya? Ada ya? Yang hari Kamis katanya baru tahapan jalan. Yang penting ngaji, niatnya ikhlas karena Allah. Orang ngaji itu pahalanya besar. Bahasa sekarang di modern ini, orang yang masih mau ngaji itu diberikan tambahan energi positif oleh Allah, di sisi lain dikurangi energi negatif. Maka termasuk orang yang rajin ngaji awet muda Bu. Awet muda apa awet tua ya? Halo. Gimana nih? Mana yang enak nih? Awet muda apa awet tua? Nah kalau sudah terlanjur tua, ya awet tua tapi lama gitu loh maksudnya. Kan gitu. Jadi bukan lah kalau yang sudah tua awet muda repot lagi nanti. Ya. Jadi gitu. Insya Allah. Jadi orang yang ngaji itu mendapatkan tambahan energi negatif, energi positif yang lazim disebut pahala. Dikurangi energi negatif yang lazim disebut dosa, maka hidupnya penuh berkah, maka insya Allah umurnya berkah. Berkah ya Bu, jangan panjang. Kalau kepanjangan repot loh. Ibu, umurnya panjang. Padahal umur panjang itu selalu didambakan orang. Tapi kalau sudah kepanjangan Bu, kasihan cucunya. Cucunya loh, kamarnya cuma itu, neneknya nggak mati-mati. Ya Bu, jadi mintalah umur yang berkah ya, umur berkah, jasad berkah, rizki berkah, rumah tangga berkah,
anak berkah. Karena apa? Kita mendapatkan banyak pahala atau energi positif, dikurangi dosa, energi negatif dikurangi oleh Allah, sehingga hidup kita penuh barokah. Ya Bu, tadi 3, pemaaf yang paling berbobot adalah orang yang memaafkan orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Yang kedua, pemaaf yang berbobot adalah orang yang menyambung silaturahmi kepada orang yang ada tanda-tanda memutuskan silaturahmi dengan kita. Pemaaf yang sejati adalah yang berbobot adalah orang yang peduli kepada orang yang tidak pernah peduli kepada kita. Terakhirin masalah halal bihalal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati fi kulli isnain wa khamis. Dibuka pintu surga pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Sekarang Kamis kan Bu? Bu, dibuka Bu pintu surga. Fayaghfirullah. Kemudian begitu dibuka pintu surga setiap Senin dan setiap Kamis, Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Tapi ada sabdanya Nabi diteruskan, illa man kana bainahu wa baina akhihi sakhna'u, kecuali orang yang antara dia dan teman-temannya bermusuhan. Halo Bu, kalau gitu biarpun ngaji, sholat, puasa, Syawal udah selesai, tapi setelah selesai Syawal masih nggak memaafkan kesalahan temannya, kesalahan saudaranya. Biasanya tuh memaafkan kesalahan, coba saya tanya Bu, jujur nih Bu, memaafkan saudara dengan memaafkan orang lain, ringanan mana? Ringanan mana? Biasanya malah ringanan orang lain loh Bu. Bener nggak Bu? Kalau sama orang lain mudah banget saling memaafkan, tapi kalau sama saudaranya, adiknya, kakaknya, Masya Allah, kadang-kadang, ya kan Bu? Woi, bener nggak sih Bu? Itu. Nah, jadi dibuka pintu surga setiap hari Senin, hari Kamis. Allah ampuni dosa orang-orang yang beriman pada hari Senin dan Kamis, kecuali orang itu mempunyai kebaikan tapi dia antara dia dengan saudaranya saling bermusuhan. Terus bagaimana dong amalnya? Hatta ayyusliha, sampai keduanya damai, sampai keduanya saling memaafkan. Begitu sudah memaafkan, amal kebaikannya diterima oleh Allah pada setiap Senin dan Kamis, dibukakan pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, diampuni dosanya setiap Senin dan Kamis. Gimana nih Bu? Ibu nggak keburu-buru makan kan? Soalnya kan di undangannya ada tulisannya gede-gede, tebel-tebel, diteruskan foto bersama dan makan bersama. Jujur aja, makanya saya sarapan dulu Pak tadi Pak, supaya saya nggak pengen pengen makan buru-buru gitu, nggak, santai-santai aja. Ibu kan udah sarapan kan tadi? Baik, sekarang sesuai dengan WA-nya Bu Nani kepada saya, Ketua Majelis Taklim, tolong nanti sampaikan tentang sodakoh. Tadi karena judulnya atau halal bihalal, ya kita ngomong halal bihalal. Kemudian sodakoh dan silaturahmi akan membawa kita ke surga. Mau masuk surga Bu? Bu? Tapi kan ada syaratnya. Syaratnya mati husnul khotimah. Mati dulu husnul khotimah, insya Allah masuk surga Bu. Karena di surga nggak ada orang yang kecil-kecil. Maaf ya Bu, kecil, hidungnya mancung ke dalam Bu, kulitnya hitam ya Bu, nggak ada itu.
begitu di surga ibu nanti, ibu pernah dengarkan informasi bahwa Sayyidatina Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang sulbinya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah 60 hasta tingginya. 60 hasta itu kalau hasta kita 40 kali 60 sama dengan 24 meter kan. Kalau hastanya 50 kali 60 berapa? 30 meter. Kalau Nabi Adam 30 meter, katakan gitu, katakan Nabi Adam itu 30 meter, gak mungkin dong istrinya setinggi ibu. Bu, coba gimana mau ngelihat hidung suaminya gimana coba? Suaminya 30 meter, istrinya 1,5 meter. Ibu kan rata-rata 1,5 meter, paling juga lebih dikit, ya Bu. Nah kalau begitu berarti ibu nanti akan diciptakan oleh Allah, dibangkitkan dari alam kubur, asal matinya husnul khotimah, nanti bakal bangkit menjadi ibu tua, ibu yang ya tidak imbang, tidak jauh lah dari Sayyidatina Hawa, cantik-cantik, muda-muda, Bu, cantik muda, terus nggak tua-tua. Nggak perlu beli alat kecantikan, Bu. Ibu sekarang kan jujur aja, coba yang datang ke sini tadi, kalau nggak bedakan dulu, ya Bu. Lah pengalaman istri saya, bedakan dulu. Apa Bu yang di bibir? Hah? Lipstik ya? Lipstikan dulu. Apalagi ya? Celaan ya Pak, pakai alis mata ya, alis mata. Apalagi Bu, bajunya dicuci dulu, disetrika, apalagi kerudungnya kuning-kuning. Coba itu, di surga nggak ada itu. Di surga nggak ada suara sumbang, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Di surga nggak ada suara yang jelek, suara pales, suara menghina, suara merendahkan, semuanya. Kenapa? Fasilitasnya sama. Di dunia ini kenapa ada iri hati, ada hasut, tadi dengki yang disebut ya, dengki segala macam akan mempercepat tua itu. Dengki, serakah, tamak, iri hati itu mempercepat ketuaan. Tapi kalau damai, insya Allah tenang. Kalau orang itu tenang, sholat juga tenang Bu. Bener gak Bu? Ibu nggak pernah nggak sholat nggak khusyuk? Wong tiap hari aja nggak khusyuk, ya sholat nggak khusyuk nih. Tapi ada yang lebih paling parah nggak khusyuk, habis ribut sama suami Bu. Bu, Ibu pernah ribut gak sama suami? Bukan pernah lagi ya, sering banget ya. Kadang pagi ribut, siang ribut, sore ribut, malam ribut. Habis ribut sholat nih, Fatihahnya dibaca apal tapi pikirannya entah kemana, ya Bu. Nah kalau pikiran tenang, damai, sudah saling memaafkan, sholat juga khusyuk. Sujudnya merasa bahwa aku ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kita kembali. Kaitannya dengan sedekah ini bagaimana? Ibu, balik lagi. Surat Al-Lail, Bu. Saya juga lupa urutannya surat Al-Lail itu surat keberapa itu. Itu loh, sebelum wadduha. Wal-laili idza yaghsha, di juz amma adanya wal-laili idza yaghsha. Surat keberapa? Suratnya keberapa? Oh aku lupa. Wal-laili Pak ya, wal-laili. Di sana ayat yang kelima tadi saya baca, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil
Ntar dulu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka berderma, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, wasaddaqa, ya, apa amaman atau ya, atau wattaqo, dan bertakwa melaksanakan perintah Allah, dia mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah, tetap dia menjadikan dirinya melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah, wasaddaqa bil husna, membenarkan bakal ada balasan lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan segala urusannya. Bu, berderma, berinfak, bersedekah ikhlas karena Allah, takwa dasarnya tadi dengan tetap melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah. Jangan sampai berderma katanya bawa bahasa ke surga, nggak usah sholat deh. Gimana dong Bu? Bisa nggak masuk surga? Ya nggak bisa. Tidak melaksanakan perintah, tidak menjauhi larangan Allah. Terus yakin bahwa sodakohnya itu bakal dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Ada hadis ini panjang. Ketika seseorang mengeluarkan sodakoh, maka nanti di akhirat nanti sodakoh ngomong, aku adalah milikmu. Dulu aku sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Bu, ini harta yang ibu sodakohkan itu ngomong, dulu engkau tidak suka kalau diajak sodakoh itu kayaknya berat, tapi sekarang engkau menjadi suka. Siapa yang nggak suka? Pahalanya ya dibalas oleh Allah berlipat ganda. Dulu engkau yang menjaga aku, sekarang aku akan menjagamu. Bu, sekarang misalnya ibu punya motor, punya mobil, ditaruh di depan sana, kalau nggak dijaga, dijaga aja hilang, ya kan gitu. Jadi kata harta itu, dulu engkau menjagaku, sekarang aku menjagamu. Masya Allah, luar biasa itu Bu. Kalau begitu berarti ayatnya tadi yang dibaca Bu Qori'ah kita, surat Ali Imran ya, Ali Imran 134, 133, 134 tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, menuju surga Tuhanmu, yang surga itu seluas bumi dan langit, disediakan oleh Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang takwa? 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bu, lapang nih, yang merah, lapang. Lagi sempit nih. Halo. Yang sempit nih, abu-abu. Pak? Abu-abu itu berapa? 2000 ya? 2000 abu-abu nih. Sedang nih, antara lapang dan sempit. Biru ya, biru itu berapa Pak? 50. Nah gitu, disesuaikan. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Yang akan dapatkan ampunan dan surga Allah, yang mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, disesuaikan dengan kemampuannya, dengan keyakinan bahwa yang kita punya pun pemberian dari Allah.
Jangan bilang ini kan saya sendiri yang berusaha, banting tulang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, malah pusing. Semuanya terima dengan rasa syukur, sebagian daripadanya infakkan di jalan Allah. Ada hadis qudsi begini Bu, gak apa-apa ya, 20 menit lagi ya Bu. Hah? Kan mau makan-makan, nanti nggak jadi dimakan. Tuh kan lupa saya, ini tandanya saya udah tua. Ya gitu. Ada hadis qudsi gini Bu, sesuai dengan ayat yang tadi, surat Al-Lail ayat 5, 6, 7. Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyaddu. Ini hadis qudsi Bu, ini bahasa Allah nih. Aku cinta kepada 3 kelompok hambaku, tapi ada 3 kelompok lagi yang lebih aku cintai. Makasih. Aku cinta kepada hambaku yang berjiwa dermawan. Uhibbu lis-sakhai wa hubbi lil fakiri sakha asyaddu. Perhatikan baik-baik Bu, kantongin, masukin ke tas. Ya, yang pertama, aku demen, aku cinta kepada hambaku yang berjiwa dermawan. Tapi aku lebih suka lagi kalau hambaku yang fakir tetap berjiwa dermawan. Gimana tuh Bu? Kaya dermawan Allah suka. Miskin, fakir, miskin, dermawan Allah lebih suka. Kan bahasanya tadi, aku cinta kepada 3 kelompok hambaku, tapi ada 3 yang lebih aku cintai. Aku cinta kepada hambaku yang berjiwa dermawan, tapi aku lebih cinta lagi kalau hambaku yang fakir berjiwa dermawan, disesuaikan kemampuan. Dan perlu diketahui bahwa kita harus punya asumsi berpikir bahwa kedermawanan kita itu bukan untuk orang duafa saja, fakir miskin saja. Masjid juga perlu dana nggak Pak kira-kira? Al-Hikmah nih Pak. Perlu banget. Nah mungkin gimana caranya, lewat Ibu Ketua dikoordinir, nanti diserahkan atas nama Majelis Taklim, Selasa dan Kamis terkumpul dana sekian, terserah itu mingguan apa bulanan, serahkan kepada bendahara masjid. Itu berarti Ibu sudah Masya Allah, pahalanya mengalir terus. Bu, apa Bu yang pertama yang dicintai oleh Allah tadi siapa? Kok wis lali? Aku cinta kepada hambaku yang berjiwa dermawan, tapi aku lebih cinta lagi kalau hambaku yang fakir tetap berjiwa dermawan, disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, Ibu suka nggak, mau nggak dicintai Allah? Yaitu makanya harus punya jiwa dermawan, ukur dengan kemampuan, nggak ada paksaan. Yang kedua, uhibbu lil mutawaddi'in wa hubbi lil ghaniyil mutawaddi'i asyaddu. Aku cinta kepada hamba-hambaku yang berjiwa rendah hati. Tawadhu Bu, tawadhu itu rendah hati. Tapi aku lebih cinta kepada orang hambaku yang kaya tetap rendah hati. Gimana tuh Bu? Orang kaya orang miskin rendah hati Allah juga suka, tapi orang kaya rendah hati lebih disukai. Karena apa? Orang itu boleh jadi boleh jadi Bu, atau mungkin Ibu mengalami dulu waktu sesama miskin jalan berdua Bu, ke pasar berdua, belanja ditungguin, giliran ternyata nasibnya beda nih, rezekinya beda nih, pertumbuhannya. Yang satu jadi orang kaya, yang satu tetap miskin. Habis hujan berangkat ke pasar bawa mobil nih, udah nggak jalan kaki lagi, wong udah kaya. Temennya yang dulunya jalan berdua tadi ternyata lewat di situ pas airnya tergenang,
set, lah basah kuyup. Nah, itu sebenarnya godaan setan melalui harta itu luar biasa. Bu, godaan setan itu pertama, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu dan anakmu itu ujian bagi kalian. Banyak orang yang awalnya miskin kemudian jadi kaya, udah lupa kemiskinannya, lupa temannya yang sesama miskin. Maka Allah berfirman, aku cinta pada hambaku yang berjiwa rendah hati, tawadhu, tapi aku lebih cinta lagi kalau hambaku kaya tetap rendah hati. Setengah 11, udah setengah 11 Bu. Tapi ibu jangan lihat jam ya, jangan lihat jam, liatin saya boleh kok. Yang ketiga deh, uhibbu litaibin wa hubbi lisyababi taibi asyaddu. Aku cinta kepada hambaku yang mau bertobat, tapi aku lebih suka lagi kalau hambaku yang masih muda sudah mau tobat. Bu, tua tobat Allah suka. Tua tobat wajar. Tua nggak tobat, halo, tua nggak tobat kurang ajar kan gitu. Masya Allah. Jadi aku cinta pada hambaku yang sudah bertobat, tapi aku lebih suka lagi hambaku yang masih muda sudah mau taubat. Ya wajar kalau sudah tua taubat itu. Taubat itu apa sih? Paling tidak sederhananya orang taubat itu baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Tapi sambil direnungkan nih, astaghfirullahaladzim kan artinya aku mohon maaf kepada Zat yang Maha Agung, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Minimal membaca astaghfirullahaladzim. Dalam hadis, kalau bapak ibu ya kok bapak ibu, di kitab Riyadhus Shalihin itu bab apa ya, lupa saya, bab taubat kalau nggak salah. Kan ada di kitab Riyadhus Shalihin ada babut taubah. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah nih, lebih suka kepada hambanya yang sekali saja membaca istighfar astaghfirullahaladzim, lebih suka daripada perasaan musafir yang bawa bekal, bawa kendaraan ya, berjalan jauh gitu, karena capeknya maka dia tertidur, bangun tidur kendaraannya hilang, bekal makanannya hilang. Sedih nggak? Loh, Bu, seandainya ibu gitu itu sedih nggak? Kok diam aja sih, diemin saya ya? Sedih kan? Sedih lah. Sampai saking sedihnya, sampai akhirnya dia pusing, tertidur. Begitu tertidur, bangun lagi, tahu-taunya kendaraannya ketemu, ada lagi, bekal makanannya ketemu lagi. Seneng nggak? Halo, senang kan? Allah lebih senang mendengar hambanya mengucapkan astaghfirullahaladzim, melebihi dari rasa senangnya tadi musafir yang membawa kendaraan, bawa bekal, ditinggal tidur ternyata kendaraan dan bekalnya hilang, sampai terkantuk lagi, tertidur lagi, bangun tidur ketemu lagi. Betapa senangnya. Kalau begitu berarti Allah sangat senang kepada hambanya yang beristighfar. Perbanyak ya Bu istighfar, jangan YouTube aja, TikTok aja Bu, istighfar. Apalagi yang ngaji, Masya Allah Bu, kalau Ibu masih semangat ngaji itu Masya Allah, itu keberuntungan luar biasa. Nabi bersabda, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadatis sana. Engkau duduk di dalam suatu majelis taklim satu saat itu bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam, lebih baik daripada
ibadah sunnah selama setahun. Bagaimana itu Bu? Ya sesaat namanya Bu. Ya makanya pahala kan urusan Allah nih. Makin lama di majelis taklim, semakin banyak pahalanya. Gitu. As-sawab biqadri ta'ab. Kata Rasulullah, pahala itu menurut kadar kesulitan yang ditempuhnya. Kan ngaji setengah jam dengan ngaji sejam, beratan mana? Hah? Ya beratan sejam kan Bu? Sejam dengan 2 jam, ya artinya pahalanya itu urusan Allah. Jadi kita ini jangan beramal tapi pengen dapat pahala, beramal untuk mendapatkan ridhonya Allah. Apa itu ridho? Disenangi Allah. Kalau Allah sudah senang kepada ibu, Masya Allah, akhir surat Al-Fajr kali ibu udah apalah. Ya ayyatuhan nafsul, ayo, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang Selasa, yo, yang Selasa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang berjiwa tenang, kata Imam Ghazali, berjiwa mutmainnah itu sudah melaksanakan perintah Allah, sudah menjauhi larangan Allah, walaupun belum tuntas betul perintahnya, belum tuntas betul larangannya, belum tuntas betul ditinggalkan, tapi jiwanya sudah tenang. Kalau sudah begitu, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan senang. Kalau ibu senang dipanggil Allah kapan saja, Allah akan ridho kepada ibu. Kalau Allah sudah ridho, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hambaku. Kalau sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Oh, masuk surga tadi Bu, tetapkan jiwa ibu, jiwa yang mutmainnah dengan cara melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah. Terimalah dengan senang hati apa yang diberikan oleh Allah kepada ibu, dengan keyakinan setiap manusia punya nasib yang berbeda. Bu, kakak adik aja nasibnya beda. Beda nggak Bu kakak adik? Beda lah. Sudah ukuran. Rezeki itu ukuran dari Allah. Kata orang, rezeki itu kayak kita punya memakai baju. Orangnya besar, maaf ya, saya nggak nengok kemana-mana nih, pokoknya besar gemuk, pakai bajunya kecil, muat nggak? Nah sebaliknya, orangnya kecil pakai baju gede, pantas nggak? Ya gitulah rezeki. Allah yang maha tahu, ngukur itu. Allah yang ngukur. Dikit lagi ya Bu. Ibu kenapa sih ngantuk ya? Emang nih ilustrasi aja Bu, kalau ibu ngantuk memang Bu, kalau saya sih nggak ngantuk, masa ngomong ngantuk. Suatu hari Bu, suatu hari habis sholat subuh, Nabi keluar dari masjid Nabawi, kemudian sampai di luar pintu ketemu setan Bu. Lah kalau Nabi bisa ngeliat setan, lah kalau ibu ngeliat setan malah nggak karuan ya Bu. Terus setan itu tadi Mbak ada yang dipikul, keranjang depan, keranjang belakang. Setan, kamu dari mana? Biasa Mat. Dia nggak percaya Nabi Muhammad Nabi. Biasa Mat, godain umatmu. Lah apa yang kamu pikul? Yang di depan ini madu Bu, yang di belakang abu. Loh, untuk apa madu sama abu kamu bawa? Madu ini saya akan oleskan bibir umatmu yang sedang rumpi. Bu, ayo siapa yang
Ibu berasa nggak diolesin madu sama setan? Tapi jelas ibu waktu mengerumpi, wih, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah peserta, udah asalnya sayur nih, keluar 1, 2, 3. Tahu nggak beritanya begini. Akhirnya apa? Akhirnya ngapain, Bu? Nah, di saat ibu ngerumpi itu, ibu nggak berasa diolesin madu di bibir ibu oleh setan. Makanya orang semakin lama ngerumpi semakin manis. Goreng ikan juga lupa, tahu-taunya udah pobok gosong aja udah. Saya tidak tahu, mudah-mudahan ibu tidak pernah, tapi kayaknya pernah juga sih ya. Nah terus yang di belakang ini apa? Kamu bawa abu. Ini saya sebar di majelis taklim umatmu biar matanya cepet sepet ya, Bu. Nah makanya kalau berangkat dari rumah mau ngaji bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, supaya selamat dari tebaran abunya setan. Ini kan selingan tadi, Bu, tapi saya masih minta waktu kira-kira 5 menit lah. Tadi kan ada 3 yang disenangi Allah, 3 yang lebih disenangi, ada 3 yang lebih dibenci Allah, 3 yang lebih dibenci, Bu. 1, aku benci kepada hambaku yang bakhil. Bakhil. Abghadu lil bukhala wa hubbi lil ghaniyil bakhili asyaddu. Aku benci kepada hambaku yang bakhil, koret, medit, nyengit, ceke. Tapi aku lebih benci lagi hambaku kaya, bakhil. Miskin bakhil Allah nggak suka, kaya bakhil Allah lebih tidak suka. Makanya sebagian harta kita itu diinfakkan, disedekahkan. Bantulah perjalanan dakwah. Saya nggak tahu seragamnya ini gratis apa beli. Halo? Hah? Gratis, Bu? Masya Allah. Al-Hikmah gitu loh. Siapa dulu ketuanya? Jangan, Bu. Itu jadi ujub nanti. Udah semuanya berjalan kan baik. 1 ya. Saya ulangi. Aku benci kepada hambaku yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi hambaku yang kaya bakhil. Bu, jangan bakhil ya, Bu. Soalnya gini, surat Al-Lail tadi kalau diteruskan tadi kan, wa amma man ata wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Segala urusannya menjadi mudah. Tapi wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil, koret, medit, nyengit, wa kadzdzaba bil husna wa amma man bakhila wastaghna, sombong, menyombongkan hartanya. Wa kadzdzaba bil husna, dia enggak percaya kalau amal itu bakal dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Fasanuyassiruhu lil usra. Jangan salah ya, Bu. Tadi yusra, sekarang usra. Kalau ibu punya anak cucu, jangan dinamakan Muhammad Usro. Artinya Muhammad susah. Usra itu susah, yusra mudah. Adapun orang-orang yang bakhil, sombong, mendustakan balasan baik dari Allah, maka akan dipersulit urusannya. Sampai mati pun sulit. Sulit mati kalau orang yang bakhil tadi itu, matinya sulit. Ibu tahu nggak kenapa? Mungkin kalau saya salah tolong diri. Cina itu kuburannya nggak ada yang teratur kayak orang Indonesia, kayak orang Islam. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, kepalanya beda-beda. Kenapa? Menurut dia bahwa Cina itu
mati apa namanya, arah kuburannya diukur pada waktu dia mati. Palanya di sana ya dikubur, palanya di sana, palanya di sana ya di sana gitu, muter-muter dia. Makanya orang sakaratul maut susah. Nah udah yang kedua deh, soalnya udah mau siang nih. Abghadu lil mutakabbirin, aku benci kepada hambaku yang sombong. Sombong bu, mutakabbur. Wa abghadu wa bughdi lil fakiril mutakabbiri asyaddu, tapi aku lebih benci lagi kalau hambaku yang fakir sombong. Bu, kaya sombong Allah nggak suka, miskin sombong Allah lebih tidak suka. Cuma memang godaannya kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang nih yang pada sombong itu yang miskin-miskin. Wih, bener nggak? Halo, di sini kaya semua kok. Buktinya tinggal di Kapling AL, Angkatan Laut. Saya di Jakarta sudah 46 tahun bu. Kapling AL ini pak, hutan sawah itu. Sehingga ada namanya ini ya, anak muda-muda dari Kapling Pondok Bambu, namanya Ocit. Waktu Petrus, kena Petrus dia, dibuangnya di situ tuh pak. Saya tahu itu. Dulu mahalan Kapling Pondok Bambu. Enggak tanah pak, per meter itu mahalan Kapling Pondok Bambu loh pak, duluan ya. Kapling AL belum laku. Sekarang mahalan kan pak. Semeter berapa ya pak kira-kira kalau di sini? Masih dapat, kayaknya dapat deh. Asakirin aja beli itu sebelahnya itu 15 meter, 15 juta lah pak meter itu. Kali ada 20-an kali. Masya Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Sesungguhnya kalau kita mau jujur, gak ada yang miskin, kita nih kaya. Karena apa? Organ tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah cukup kaya. Bayangin, katarak, operasi katarak pak dokter. Kalau operasi katarak berapa? 17, 12. Kalau 24 juta. Pasang ring, ternyata pasang ring itu ada 3 kelas ya pak, ring itu. Ring yang biasa, medium, bagus. Saya pernah, teman kita, jamaah kita, juga teman kita, seumur dengan kita, kebetulan sakit, ganti ring. Saya tengok di rumah sakit, apa itu yang, itu loh bu, sebelah Bulog itu apa ya pak? Medistra. Saya karena datangnya saya sebagai ustadz, dibolehkan ketemu. Kalau nggak ustadz nggak ketemu bu. Karena ustadz aja ketemu. Saya tanya nih, apa pak ini keluar? Mau pasang ring ustadz. Berapa biji? 2. Kalau 2 itu berapa ya pak? Tergantung. Katanya gitu kan. Saya tahunya aja. Tergantung di situ bu. Ada yang 1 ring 60, ada 1 ring 90. Ada 1 ring 120 juta loh bu, ini juta. Kalau 2 dia, nah terus bapak pilih yang mana? Saya pilih yang 120. 2 ring 240 juta. Ibu nggak punya duit 240 juta tapi jantungnya sehat, bu. Ibu kaya bu. Itu baru jantung loh bu. Bagaimana ginjal? Bagaimana paru-paru? Usus buntu aja masalah. Usus buntu loh bu. Masya Allah. Terakhir lamaan. Ibu mau makan. Ya ibu mau makan. Abghadu lil fusaqi. Aku benci sama hambaku yang berjiwa fasik. Fasik itu orang yang tahu perintah tidak dikerjakan, tahu larangan tidak ditinggalkan, tuh fasik. Wa bughdhi li syaikhin fasikin ahabu, tapi asyadu, aku lebih benci lagi kalau hambaku yang sudah tua tetap fasik.
Tua nih Bu, tua fasik, sudah tua nggak kunjung melaksanakan perintah Allah, nggak kunjung menjauhi larangan Allah, itu tidak disukai oleh Allah. Kalau anak muda fasik tetap Allah nggak suka, tapi kalau sudah tua fasik Allah lebih tidak suka. Ukuran tua, nah ini ukuran tua nih. Nabi bersabda umur umati baina sittin wa sab'in, antara umur umatku antara 60 70. Kisaran loh Bu, rata-rata. Nah, kalau sudah 79 masih ngurus majelis taklim, berkah. Berkah Bu. Makanya bersyukur. Karena Nabi juga bersabda, khairu ummati man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarru ummati man tala umruhu wa hasana amaluhu. Sebaik-baik umatku adalah yang dipanjangkan umurnya lebih dari 70, lebih dari rata-rata, tapi bagus amal perbuatannya. Sejelek-jelek umatku dipanjangkan umurnya lebih dari 70, 75, 80, 85 ada. Halo, ada 85 udah ada? Belum ya? Mudah-mudah kok tadi. Nah, tapi buruk amalnya. Ya mohon maaf kalau sekarang ini saya nggak ngerti. Kalau dulu di Kapling Pondok Bambu itu ada semacam tempat pertemuan bapak-bapak main gaple. Kalau lagi main gaple aja nggak dikasih tahu, marah. Kenapa nggak dikasih tahu kalau ada teman-teman main gaple? Begitu dikasih tahu tadi malam ada pengajian, diem aja. Bu, nah itu tandanya orang yang tua tetap fasik, nggak disukai oleh Allah. Ibu, karena sudah jam 11 kurang 10. Saya mohon maaf karena saya kan sedikit-sedikit tadi kan minta izin. Ya minta izin untuk diperpanjang, katanya boleh diperpanjang. Insya Allah mudah-mudahan kalau seandainya kepanjangan ya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan masuk telinga kanan, telinga kiri, masuk dalam lubuk hati. Jangan masuk telinga kanan bablas lewat telinga kiri, nggak mampir. Ya, rumah saya kalau yang belum tahu nggak jauh. Suara saya kadang-kadang kalau subuh adzan kayak besok saya selalu mengatakan, muadzinnya saya bilang kalau subuh saya yang adzan, pasti suara saya kedengaran dari hari itu. Ya, jadi alhamdulillah saya memang dari kecil diberikan suara lumayan lah Bu, lumayan bagus suara saya. Ya, lumayan saya bagus. Makanya saya ini ustadz tapi mohon maaf Mas berarti itu siapa sih Mas? Nah itu saya itu kayak dihukum, adzan bagus, imam bagus, ceramah nggak tahu bagus apa enggak, saya nggak tahu. Nah itu alhamdulillah, itu adalah merupakan karunia Allah yang dikaruniakan kepada saya. Saya sudah 69 tahun Bu, makanya saya bilang saya sudah menjelang tua, saya makanya minta duduk di kursi. Nah cuman akhir-akhir ini makin tua makin sibuk Bu saya. Ini sebentar lagi saya baru pulang ke Jepara, karena orang Jepara itu baru pengen saya ceramah di sana. Nah, saya udah bilang, saya walaupun orang Jepara nggak bisa ceramah bahasa Jawa, nggak apa-apa Pak, betul apa-apa Pak, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Jadi insya Allah nanti saya tanggal 17 ini 15 itu saya balik lagi ke Jepara. Dan kemudian insya Allah nanti Idul Adha setelah khutbah Id di Jakarta, mungkin saya langsung balik lagi ke Jakarta untuk nyembelih sapi di sana, korban di sana. Ya jadi itulah, mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya membaca Ummul Quran suratul Fatihah, semoga Allah membukakan segala yang baik untuk kita, menutup yang jelek dari kita. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita. Mungkin ada suami ibu yang sudah lebih dulu pulang ke rahmatullah, saya nggak tahu ini apakah masih pasangan atau sudah ada yang janda. Yang janda-janda, doakan suami kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita ya juga dapat ampunan Allah. 11 bulan atau 10 bulan ke depan mulai Dzul Qa'dah, sekarang ini sudah Dzul Qa'dah, ya Dzul Hijjah, Muharram dan seterusnya sampai Syaban ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, ketemu Ramadan tahun 1447 Hijrah dalam keadaan sehat, dalam keadaan istiqomah dalam iman Islam. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil fatihah bisirril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minkum wal amwat Allahumma inna nas'aluka shihhah wal afiyah wa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tammim taksirana wastajib du'aana bi rahmatika ya arhamar rahimin ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in da'wakum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin aqabbalallah mohon maaf atas segala kekurangannya bila taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.